luar biasa. Wah, Lose seneng bertemu dengan kalian di Voice of Aletheia. Mari sebelumnya Lose mengajak kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak kami. Saat ini anak-anak kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati dan mampukan mereka mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat dengan ibadah kita minggu lalu ya? Kira-kira siapa? Ayo yang cerita. Ada yang tahu? Oh iya, benar sekali, Loselina yang cerita. Nah anak-anak, Loselina kemarin cerita tentang apa ya? Benar sekali, kita belajar tentang ketepatan waktu, begitu ya. Nah anak-anak, hari ini kita juga mau belajar nih, kalau kita sudah tahu bahwa waktu itu diciptakan oleh Tuhan. Waktu itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, dan waktu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Maka kita harus menghargai anugerah yang Tuhan berikan, khususnya di dalam waktu. Dengan hal apa? Dengan cara kita belajar tepat waktu, belajar on time, tidak telat-telat, tidak terlambat, begitu ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Anak-anak, mungkin kalian bosen gitu ya. Kenapa sih Mi? Atau kenapa sih kok setiap hari di sekolah itu kita harus renungan, kita harus ikutin renungan, kita harus laporan voice note. Belum lagi kalau hari Sabtu juga loh Irma ada Voice of Aletheia. Hari Minggu Mama juga suruh aku ikut ke gereja gitu ya, ikut online di gereja. Kenapa sih kok setiap hari harus begitu, harus berdoa, harus baca firman Tuhan? Ada yang pernah tanya begitu? Kira-kira kenapa ya? Nah, coba kita lihat ya, kenapa kira-kira? Mari kita saksikan. Mi, ayo kita main puzzle yuk. Boleh. Ini Koko Ken udah bawa puzzle-nya. Ayo, kita mau nyusun apa nih sekarang? Ini pertama ya? Iya. Ini dulu ya? Iya. Oke, kita mau mulai puzzle kita susun yuk. Mimi, aku mau tanya dong. Tanya apa? Gak jadi deh. Lah, gimana sih Koko kan mau tanya nggak jadi? Yaudah, kita lanjutin lagi. Boleh nggak sih Mi aku tanya? Boleh lah. Ayo tanya apa? Koko kan mau tanya apa? Gak jadi deh. Loh, gak jadi lagi. Sudah 2 kali. Beneran mau tanya enggak? Ah, Koko kan mah ngeprank Mami terus. Beneran Mi, Koko Ken mau tanya. Ya sudah, tanya aja kok. Kenapa? Gak jadi deh. Loh, gak jadi lagi. Sudah 3 kali mau tanya gak jadi. Penasaran nih beneran tanya apa cuma ngeprank Mami? Mi, kali ini beneran deh mau tanya. Tanya apa? Ngeprank lagi ya? Enggak Oh, kok, enggak. beneran. Oke, apa? Mau tanya apa dong? Mi, kenapa sih setiap hari Koko Ken mesti disuruh ajar renungan, sekolah minggu, voice note Aletheia, malam Mami suruh Koko Ken baca Alkitab, kalau enggak pagi. Iya kok, karena itu sangat penting di dalam kehidupan Koko Ken. Kenapa coba? Jadi begini, minggu lalu di dalam Voice of Aletheia, Koko Ken inget nggak kita bahas tentang apa? Ingat, Tentang apa yuk? waktu. Nah, kita tahu kan, Koko Ken tahu bahwa waktu itu diberikan oleh siapa? Tuhan. Nah, kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan dengan selalu on time. Nah, kenapa kok kita itu, Koko Ken khususnya, pagi sekolah ada renungan pagi, terus ada hari Sabtu ada Voice of Aletheia gitu kan? Terus hari Minggu kita harus Hari Minggu kita harus ibadah. Nah, terus malam Mami suruh baca Alkitab lagi. Kenapa? Karena sebenarnya waktu yang Tuhan berikan, satu hari Tuhan memberikan 24 jam. Nah, 24 jam itu Tuhan sebenarnya kasih kita bebas untuk menggunakan waktu itu. Nah, dalam satu hari Tuhan itu mau kita itu datang kepada Tuhan. Kita itu nyapa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki kita. Sama halnya kalau Koko Ken pulang sekolah nyapa, "Hai Mami," gitu kan? Hai Mami. Terus kalau misalnya bangun tidur, "Good morning Kenzi," "Good morning Mami," nyapa Mami, nyapa Dedi kan? Iya kan? Morning Miss.
Ya, good morning Miss. Nah, sama. Jadi dalam satu hari ketika Tuhan kasih kita waktu 24 jam, Tuhan mau sedikit aja kita meluangkan waktu, tapi waktu yang terbaik untuk kita itu datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau setiap hari kita itu datang, ketemu, ngobrol sama Tuhan. Melalui apa? Berdoa, baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Begitu. Iya, setiap hari, mau itu malam, mau itu pagi, mau itu siang gitu ya. Mau itu subuh, mau itu sore. Yang penting kita punya waktu bertemu sama Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Koko Ken ingat waktu Tuhan menciptakan dunia ini, minggu lalu ketika Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-6 ya. Allah bekerja menciptakan hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, hari kedua cakrawala, hari ketiga apa? Tumbuh-tumbuhan, hari keempat matahari, bulan, bintang. Hari kelima binatang di udara dan binatang di laut-lautan. dan hari keenam Tuhan menciptakan manusia dan binatang yang ada di darat. 6 hari Tuhan mengerjakannya. Di hari yang ketujuh Tuhan katakan semuanya selesai dan waktunya untuk istirahat. Artinya apa? Tuhan bisa istirahat ya? Iya dong. Tuhan itu memberikan contoh kepada kita. Hari Senin sekolah sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita istirahat, tidak sekolah. Tetapi Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat Koko Ken di dalam perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan di Keluaran pasal 28 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, di mana selama 6 hari Tuhan melakukan sesuatu dan hari ke-7 Tuhan katakan kita beristirahat, tetapi kita harus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, bertemu Tuhan, atau bisa kita katakan sekolah minggu. Betul sekali, itu di hari yang ke-7. Tetapi di hari-hari yang lain apakah kita tidak bertemu dengan Tuhan, tidak meluangkan waktu untuk Tuhan? Harus setiap hari ketemu sama Tuhan, Dengan cara berdoa, membaca Alkitab, memuji nama Tuhan. dilakukan Setiap hari. hari. Nah, Tuhan sendiri memberikan contoh kepada kita. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dikatakan di dalam Markus pasal 1 nih Koko Ken ayat yang ke-35, ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini dulu, sebelum disalibkan itu kan, nah Tuhan Yesus itu setiap hari berdoa itu untuk memberikan contoh kepada kita. Kalau Tuhan Yesus aja punya waktu, meluangkan waktu, Tuhan Yesus mengajarkan kita. Jadi pagi-pagi benar, Tuhan Yesus naik ke atas bukit, mencari tempat yang sunyi, lalu Tuhan Yesus berdoa, berbicara kepada Bapa. Ya, itu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi, oleh sebab itu mengapa setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus punya waktu untuk Tuhan, kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan. Mengapa? Karena setiap hari Tuhan ingin bertemu dengan kita. 24 jam yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita sedikit saja, hanya maksimal 1 jam deh, untuk anak-anak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui Doa, baca Alkitab, memuji nama Tuhan, dan takut akan Tuhan. Betul sekali, itu yang harus kita lakukan. Jadi Koko Ken mengerti kenapa setiap hari Mami suruh Koko Ken itu untuk renungan, baca Alkitab, berdoa, supaya kita juga bisa kuat di dalam iman. Kita bisa melawan kemalasan. Ya, kita bisa bertarung dengan iblis. Ya, yang menggoda kita untuk tidak mau on time, tidak mau tepat waktu, tidak mau sekolah dengan baik. Iya, oke? Nih, sekarang Koko Ken udah tahu kenapa Koko Ken harus membaca Alkitab, memuji nama Tuhan, dan juga berdoa. Nah, berarti Koko Ken sekarang masih malas-malesan nggak kalau disuruh renungan? Enggak, sekarang Koko Ken kan nggak tahu.
Berarti harus tetap semangat, harus tetap fokus ketika kita merenungkan firman Tuhan loh ya. Oke, Mami, sekarang kita lanjut main puzzle lagi yuk. Oke deh. Oke. Nah, ini sudah mau jadi nih ya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menemukan jawabannya? Betul sekali. Mengapa kita harus renungan setiap hari? Mengapa kita harus membaca Alkitab dan berdoa setiap hari? Karena waktu yang Tuhan berikan 24 jam satu hari, Tuhan mau setiap hari kita bertemu dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan dengan cara berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, kita juga diberikan kekuatan dan diberikan senjata untuk melawan apa? Untuk kita bertarung melawan kemalasan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang good di dalam sekolah, tidak terlambat ketika Zoom, tidak juga terlambat untuk mengumpulkan tugas. Nah, bisakah kalian meluangkan waktu setiap hari untuk Tuhan? Pasti bisa. Oleh sebab itu, setiap pagi ketika kalian merenungkan firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan dengan baik, ikutin renungannya walaupun melalui video, ikutin dengan baik, dengan fokus. Jangan hanya dilihat voice note-nya aja ya, bukan untuk laporan aja, tetapi yang Tuhan mau, anak-anak datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan berbicara kepada Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Jangan lupa ya, kalau renungan sekarang harus fokus. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar setiap anak-anak kami untuk selalu fokus ketika mereka mendengar firman Tuhan, baik itu di renungan pagi, Voice of Aletheia, maupun juga ketika mereka ada beribadah di gereja. Berkati anak-anakmu hari ini yang juga akan belajar Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, voice note kita hari ini untuk jangan lupa laporannya ya. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.